تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ikhwati azani wa iyyakum. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah sebuah ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala maka terdapat rambu-rambu di dalamnya. Terdapat tata cara dan etika di dalamnya. Termasuk ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa etika yang perlu kita perhatikan agar doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara etika-etika kita dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yakni hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan salah satu pujian yang paling baik adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagaimana jika seandainya kita meminta rizki dari Allah, kita sebutkan Allahumma anta razzaq. Ya Allah, engkau maha pemberi rizki. Farzuqni, maka berilah rizki kepadaku. Atau kita meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah anta ghafar wahai Rabbku, engkau maha pengampun, maka ampunilah diriku, faghfirli. Ini merupakan salah satu adab ataupun etika ketika kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya adalah bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dengan salawat-salawat yang senantiasa kita sebutkan entah di doa-doa kita atau ketika salat kita seperti salat Ibrahim atau mungkin salawat yang singkat seperti Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ya, atau Allahumma shalli ala Muhammad. Maka hal itu tidak masalah. Etika yang berikutnya adalah menghadirkan hati ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, yakni bersungguh-sungguh kita merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri kita, karena ini merupakan salah satu cara, satu-satunya cara untuk kita merendahkan diri kita, yakni di hadapan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan merendahkan diri kita di hadapan manusia yang lainnya. Karena kaum muslim memiliki izzah, memiliki harga diri, yang dimana tidak pantas bagi dirinya merendahkan diri di hadapan manusia yang lainnya. Maka hendaknya dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja. Serta meyakini bahwasanya satu-satunya yang dapat mengijabah keinginan kita, hajat kita, harapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang lain. Bukan kita bergantung atau berharap pada hal yang lain pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya juga adalah kita ikhlas dalam meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena merasa terpaksa, tapi kita betul-betul ikhlas untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengajarkan pada kita untuk merengek-rengek ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu adab yang berikutnya, yakni tidak tergesa-gesa di dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah kita senantiasa mengulang-ulang segala permintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sekali, mungkin 2 kali atau 3 kali atau lebih daripada itu. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak tergesa-gesa. Yani bentuk tergesa-gesa adalah perkataan seperti da'autu wa lam yustajab li. Aku telah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Ini merupakan bentuk ketergesa-gesaan kita dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati azani wallakum, makna tidak tergesa-gesa adalah kita senantiasa mengulang-ulang doa pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa dari permintaan kita. Lalu adab yang berikutnya, ikhwati azani wallakum, yakni mengangkat kedua tangan kita ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu hadis, Nabi SAW mengatakan, innallaha hayyul karim. Sesungguhnya Allah itu pemalu, lagi maha mulia. Yastahi, Allah Subhanahu wa taala merasa malu, ya. Idza rafa'a rajulu yadai ilaihi. Ketika seorang laki-laki, seseorang mengangkat kedua tangannya kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaruddahuma, lalu dia mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Allah sangat malu dengan hamba yang dimana mengangkat kedua tangannya.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati azan wallahiyakum, mengangkat kedua tangan kita ketika berdoa atau mengangkat tangan kita ketika berdoa terdapat beberapa cara. Yang pertama, al-mas'alah. Al-mas'alah adalah mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan dada atau setinggi pundak. Dan terdapat banyak perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Nah, sebagaimana contoh, ada sebagian ulama yang mengatakan dia menggabungkan kedua tangannya atau tidak menempelkan kedua tangannya. Ada yang mengatakan di dada ataupun di pundak. Ada yang memperbolehkan di hadapan wajahnya. Ini merupakan cara mengangkat tangan ketika berdoa yang pertama, yakni al-mas'alah. Yang kedua, al-istighfar. Al-istighfar adalah kita mengangkat tangan kita, tangan kanan kita, serta menunjukkan jari telunjuk kita ke atas ketika meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini adalah suatu hal yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan khutbah atau khatib. Dan ini merupakan syariat. Ketika khatib berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mengangkat kedua tangan seperti ini, tapi dia mengangkat jarinya seperti ini. Yang ketiga ada al-ibtihal. Ini mengangkat tangan setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasa Nabi lakukan ketika Nabi meminta suatu perkara yang sangat darurat. Seperti ketika Nabi meminta hujan. Disebutkan dalam satu hadis bahwasanya Nabi mengangkat kedua tangannya sampai terlihat warna ketiaknya. Sampai-sampai punggung perut dari kedua telapak tangannya mengarah ke tanah serta punggungnya mengarah ke langit. Berbeda seperti al-mas'alah tadi, perutnya mengarah ke atas, punggungnya mengarah ke bawah. Ala kulli hal ikhwati azanillahu, terdapat beberapa adab di dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan adab-adab yang perlu kita perhatikan agar doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperkenankan doa-doa kita yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan segala urusan kita, baik urusan di dunia maupun di akhirat. Fa'tabiru ya lillahi turhamun. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.